Halo, kali ini kita akan membahas pembuatan video menggunakan HP lagi. Ibaratnya kita pengen menaikkan levelnya gitu lah ya. Selain membuat video yang menarik dan berkualitas, video yang kita buat juga harus memiliki audio yang pro. Salah satu keuntungan syuting pakai HP yaitu pilihan aplikasi yang kita pakai itu beragam, termasuk buat ngerekam video dan audionya. Dan syarat utamanya buat milih aplikasinya ya tentunya bisa buat merekam video dengan baik, yang bisa disetting secara manual dan menghasilkan video yang direkam dengan lebih baik lagi. Selain itu, aplikasinya juga harus bisa merekam menggunakan mic eksternal atau mic tambahan. Karena bagaimanapun juga untuk bisa menghasilkan audio yang baik untuk video kita, ya tentunya perlu mic tambahan. Dengan aplikasi yang bisa merekam video dan audio dari mic eksternal, tentunya kita bisa merekam video dan audionya dalam satu file. Nah, ini akan sangat memudahkan kita dalam proses pembuatan videonya. Bisa aja kita merekam video dan audionya secara terpisah, kemudian kita mensinkronkan audionya. Misal kayak gini, saya berbicara di depan kamera, kemudian audionya saya rekam tersendiri. Tentunya saya harus mensinkronkan audio yang saya rekam sendiri dan video yang saya rekam sendiri. Ribet pastinya. Ya, walaupun ada keuntungan saya bisa mengedit audionya itu lebih leluasa, tapinya kan itu lebih ribet. Apalagi buat kita yang syuting timnya sedikit, apalagi syuting sendiri. Ya, kita carinya yang simpel-simpel aja. Salah satu aplikasi yang bisa kita pakai yaitu Open Camera. Aplikasi ini menarik banget karena selain gratis ya, itu kan yang paling penting ya, gratis dan juga tanpa iklan. Aplikasi ini memiliki banyak fitur yang bisa kita pakai buat bikin hasil rekaman video kita itu lebih menarik. Dan ini bisa disetting secara manual. Dan yang lebih menariknya lagi, dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa merekam video atau merekam audio dari mic tambahan. Jadi ada pilihan untuk merekam audio menggunakan mic internal HP atau merekam audio dari mic tambahan. Pastikan menu record audio aktif. Audio source, pilih external mic. Juga ada pilihan audio channel, bisa pilih mono atau stereo. Atau pilih default juga nggak apa-apa ya, karena di HolyLens Lark M1 ini juga udah ada pengaturan untuk mono dan stereonya. Fitur Show Audio Level Meter ini membantu banget buat kontrol audionya, apakah udah masuk atau belum. Sayangnya audio level meternya hanya keluar saat video sudah direkam, sedangkan sebelum tombol record dipencet, nggak keluar audio levelnya. Padahal kita butuh cek audionya juga sebelum kita merecord audio. Tapi ya lumayan sih, udah cukup ngebantu fitur ini. Atau bisa juga pakai aplikasi bawaan. Yang penting kita udah mastiin kalau aplikasi bawaan ini sudah bisa support untuk mic eksternal. Kayak HP saya ini ya, ini sudah bisa support untuk mic eksternal. Jadi walaupun saya menggunakan aplikasi bawaan, itu sudah bisa masuk mic dari mic tambahan. Nah, tentunya untuk memakai aplikasi bawaan ini ya harus kita cek, benar-benar cek apakah masuk atau enggak. Karena ada beberapa aplikasi bawaan yang nggak bisa mendeteksi mic eksternal. Untuk aplikasi kamera bawaan HP, sayangnya masih belum ada fitur yang ngebantu buat maksimalin audio. Jadi ya tinggal kita tancepin aja sambil berharap audionya masuk. Paling buat amannya selalu kita periksa hasil rekaman video setelah selesai merecord. Kita pastikan video dan audionya sudah aman atau belum. Berbicara tentang audio, pastinya nggak jauh-jauh dari yang namanya mikrofon. Dan untuk menghasilkan audio yang baik, tentunya kita harus memilih mikrofon yang kualitasnya juga baik. Ada beberapa mikrofon juga yang bisa kita pakai untuk produksi video kita, kayak mic wireless, shotgun mic, kemudian mic condenser, dan lain-lain. Dan yang paling sering saya pakai itu mic wireless, yang clip-on kayak gini. Mikrofon dari HolyLens ya, ini lagi saya pakai juga Lark 150 dan ini sering banget saya pakai, hampir setiap video yang saya buat juga pakai mic ini. Ini menarik karena kayak semacam ada versi simpelnya ya dari HolyLens Lark 150 ini, yaitu HolyLens Lark M1. Di dalam paket penjualannya kita dapat carrying case yang ukurannya kecil. Di dalamnya ada USB Type A to Type C untuk ngecas, kabel konektor mic ke DSLR mirrorless, kabel konektor ke HP, user manual dan kartu garansi, WinCard, dan pastinya mic HolyLens Lark M1 di dalam case yang sekaligus untuk ngecas dan bisa berfungsi sebagai power bank. Di dalamnya ada satu receiver dan dua transmitter yang bisa langsung dicepit ke kerah baju. HolyLens Lark M1 ini ukurannya kecil banget, cocok buat syuting mobile, cocok juga buat syuting pakai HP yang juga perangkat mobile. Dengan ukuran yang
kecil dan dilengkapi juga hard case kayak gini. Jadi makin aman kita dibawa kemana-mana dan juga kita nggak takut baterainya cepat habis. Untuk bisa memakai mic eksternal kayak HoloLens Lark M1 ini, handphone kita perlu alat tambahan. Semacam holder kayak gini ya. Holder tambahan, tapi untuk holder tambahannya perlu yang ada cold shoe mount-nya. Jadi cold shoe-nya ini bisa kita pakai buat naruh receiver-nya. Di dalam mikrofon wireless kayak gini kan ada transmitter kayak gini dan juga ada receiver kayak gini. Nah, kita bisa naruh receiver-nya di cold shoe-nya. Jadi ini akan lebih aman ya, walaupun di sini sudah ada jepitannya biasanya, tapi kalau buat jepit langsung di HP itu agak susah dan riskan juga kalaupun bisa. Akan lebih aman kalau kita taruh di sini. Tentunya holder ini bisa kita gunakan buat masang HP kita di tripod, karena kalau nggak ada holder ya HP kita nggak bisa kita taruh di tripod. Tripod itu sangat membantu untuk produksi video kita, apalagi buat kita yang sering syuting sendiri. Audio itu penting banget buat bikin video kita dapet feel-nya. Misal film horor itu bakal kurang horornya kalau nggak ada audionya, nggak ada musiknya. Jump scare misal, adegan berantem nggak bakalan dapat adegan berantemnya, tegangnya itu kalau nggak ada sound effect pukul tendang kayak gitu, ya pasti kurang dapat ya, ada sound effectnya. Kemudian saya bikin video kayak gini menjelaskan sesuatu, kalau audionya kurang jelas juga yang saya jelasin juga pastinya nggak bisa dipahami. Tentunya audio sangat penting fungsinya. Nah, karena saya juga baru dikirimin HoloLens Lark M1 ini, saya juga perlu nyobain secara langsung. Sang kakak Lark 150 ini sudah memikat hati saya. Apakah sang adik ini bisa memikat hati saya? Kalau dua-duanya bisa memikat, bolehlah saya madu ini dua-duanya. Untuk itu kita perlu nyobain langsung. Saya nyoba bikin video simple aja, cuma shot-shot alam dan pengen video lebih natural dengan suara alami yang saya rekam pakai mic HoloLens Lark M1 ini. Dalam membuat video, kita punya pilihan untuk tetap memasukkan suara asli atau membuangnya dan diganti dengan musik, atau merekam suaranya secara terpisah dan bisa kombinasinya. Suara alami tetap ada dan suara musik backgroundnya volumenya rendah. Di sini saya memakai dua cara, merekam audio secara langsung dan sebagai backup saya rekam audionya juga terpisah. Saya pakai audio recorder bawaan dari HP saya. Cek 1 2 3. Cek, ini record audio pakai aplikasi bawaan handphone. Hasil suaranya kayak gini. Kita coba nyari audio atau suara natural dari alam ya. Kalau dari ukurannya ini kecil banget ya, bahkan kayak megang TWS nih. Dan biasanya saya nggak suka langsung jepit transmitter itu ke kerah baju saya ya, karena walaupun ukurannya nggak kecil, tapi kalau buat saya itu kurang nyaman. Jadi saya lebih suka pakai jepit, pakai mic lavalier tambahan kayak gini. Tapi kalau ukurannya segini ya saya rasa aman-aman aja ya. Kalau kita jepitin di sini kayak gini, nggak bakalan mengganggu juga. Bahkan ukurannya nggak terlalu kelihatan perbedaannya ya antara mic lavalier sama transmitter yang langsung saya jepit di sini. Karena ukurannya yang kecil ini jadi nggak ada port untuk memakai mic lavalier kayak gini. Jadi ini memang penggunaannya langsung kita jepit, nggak ada pilihan untuk menambahkan mic lavalier kayak gini. Tapi karena ukurannya kecil kayak gini, saya rasa ya nggak masalah sih. Untuk ngecasnya kita bisa langsung charging di charging case-nya. Di sini ada port Type C ya, bisa langsung di sini. Jadi ini sebagai power bank juga, nyimpen power. Jadi kalau ini kita pakai, ini kosong, kemudian kita masukin ke sini, otomatis akan mengisi dayanya. Dan kita juga bisa langsung mengisi, mencharge di sini langsung, karena di sini juga sudah ada port Type C-nya. Di transmitter maupun receiver-nya sudah bisa kita cas langsung di situ. Kalau dari keterangannya sih ini sudah bisa sampai jarak 600 feet atau sekitar 200 meter, jauh banget. Tentunya itu di kondisi yang nggak ada gangguan sinyal, misal nggak ada gedung-gedung, nggak ada kendaraan, nggak ada pepohonan. Dan ya, mari kita coba aja seberapa jarak jauhnya mic HoloLens Lark M1 ini. Oke, ini saya nyobain ngetes audio dari HoloLens Lark M1 ini, yang mana ini anginnya cukup besar di sini. Ini jarak sekitar 5 langkah dari handphone saya.
Ini untuk mengetes langsung pakai handphone aja, hasil suaranya kayak gini. Ini saya nyobain ngetes jaraknya sampai seberapa. Ini 5 langkah. 20 langkah audionya apakah masih terdengar? Tes, hasil audionya masih terdengar 20 langkah. 40 langkah ini tertutup sama pohon, apakah audionya masih kedengaran? Coba nanti saya cek ulang ya. 50 langkah tertutup pohon besar, ini sekitar 50 langkah di sini. Cek audionya apakah masih kedengeran. Ini sekitar 50 langkah, mungkin sekitar 50 meteran ya dari handphone saya, dari receivernya. Hasil suaranya seperti ini. Cek, saya mencoba langkah lagi. Apakah masih kedengeran ya? Kalau masih kedengeran ini oke banget sih. Ini walaupun ada pohon-pohon, beberapa pohon yang nutupin sinyalnya, bisa aja ini mengganggu sinyalnya. Transmitternya udah saya pasangin di kerah baju dan receivernya udah saya pasangin di kamera, dan begini hasil suaranya. Teman-teman bisa bandingin ya sama hasil dari Lark 150 dan ini Lark M1. Hasil suaranya kayak gini. Bentuknya kecil, mungil, tapi hasilnya gokil. Dan ini ukurannya kecil, ini bisa kita bawa kemana-mana dengan sangat-sangat gampang, nggak ribet. Jadi kita bisa bikin video dimanapun, dengan mobile, kapanpun yang kita mau lah. Intinya kita bisa makin produktif dengan ini. Dan tentunya video atau visual dari video itu ya sama pentingnya dengan audio dari video yang kita buat. Ibaratnya audio dan video itu ya saling melengkapi. Kayak aku dan kamu. Saling melengkapi. Jadi indah, jadi menarik. Tapi nggak cuman itu, juga bisa dinikmati pastinya video yang kita buat. Asik. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hari Gombal Nasional.